Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yusuf Mansur sakit jiwa. Benarkah Yusuf Mansur sakit jiwa? Stop it. Get some help. Dalam kanal YouTube Rumongso Channel, Ustadz Tabrani Sabirin mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini termasuk dalam orang yang sakit jiwa. Sebab orang yang tidak bisa membedakan yang faktual dan yang ilusi seperti Yusuf Mansur ini, maka itu masuk dalam kategori sakit jiwa. Contohnya Yusuf mengatakan mempunyai 9.000 rumah tahfiz yang menghabiskan 200 miliar rupiah setahun hanya untuk makannya saja. Oh my god! Wow! Dan itu tidak terbukti dan tidak bisa ditelusuri kebenarannya. Yusuf Mansur ini sering berhalusinasi dalam buku-bukunya, juga dalam pernyataannya seperti dalam Hotman Paris Show baru-baru ini. Yusuf Mansur juga sering menceritakan keajaiban-keajaiban sedekah dalam ceramahnya yang seperti karangan fiktif tanpa bisa dibuktikan. Seseorang bisa disebut sakit jiwa itu ketika dia tidak bisa lagi membedakan yang faktual dengan yang ilusi. Dalam setiap ceramahnya di depan jamaah, Yusuf Mansur mengajak umat untuk bersama-sama membeli Indonesia. Caranya dengan mengumpulkan dana dari umat sebagai patungan usaha untuk membeli saham-saham perusahaan besar dan membangun hotel-hotel. Baiklah, berikut ini admin akan merangkum perkataan Yusuf Mansur yang fantastis yang seperti berhalusinasi menurut beberapa orang. Punya 9.000 rumah tahfiz Al-Quran. Oke. Yusuf Mansur mengatakan mempunyai 9.000 rumah tahfiz yang tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara lain. Di antaranya, di Jepang, Mesir, Jordania, Palestina, Nigeria, Somalia, Hong Kong. Hong Kong di mananya? Demikian tanya Ustadz Tabrani. Sedangkan para TKW di sana mencari Yusuf Mansur soal dana investasi tabung tanah yang tidak jelas kelanjutannya. Lanjut Ustadz Tabrani. Di Jepang, siapa yang jadi santrinya? Apa ada komunitas muslim di Jepang? Kalau di Mesir, saya hafal seluk-beluk Kairo dan saya tak menjumpai rumah tahfiz Yusuf Mansur di sana yang dia katakan ada 6 rumah tahfiz di Mesir. Lalu siapa yang menjadi santri-santrinya? Apa orang Arab? Jelas gak mungkin orang Arab belajar Al-Quran sama Yusuf Mansur. Kalau orang Indonesia di sana adalah mahasiswa Al-Azhar, buat apa mereka ke Mesir belajar sama Yusuf Mansur? Mungkin arwah Fir'aun yang belajar tahfiz dengan Yusuf Mansur. Demikian ujar Ustadz Tabrani Sabirin. Begitu juga Nigeria, apalagi di Somalia. Siapa yang jadi santri-santrinya? Apa ada orang Indonesia di sana? Yang ada, masyarakat di sana yang berprofesi sebagai bajak laut. Yusuf Mansur juga mengatakan bahwa pondok pesantren miliknya gratis, tapi nyatanya berbayar mahal. Semua pembiayaan bersumber dari sedekah masyarakat dan keuntungan bisnis-bisnisnya. Katanya, beli klub sepak bola. Oke. Dalam videonya, Yusuf Mansur mengutarakan idenya, agar masyarakat Indonesia patungan membeli klub-klub sepak bola Eropa seperti Liga Inggris. Orang NBA itu pemain NBA, kemudian dia beli saham Liverpool, LeBron ya, kemudian dia beli saham Liverpool kan. Nah, dia melek terhadap saham itu, tapi kita meleknya skornya berapa gitu. Ya, yang menang siapa gitu. Tapi kita nggak ngurusin value-nya, ya kan, valuasinya. Bayangin coba, bila 260 juta orang Indonesia melek tentang saham, rasanya nih Indonesia bakal jadi juara Eropa loh, Pak. Bahkan dia juga akan membeli klub Liga Spanyol Real Madrid. Nggak mau mundur malah dengan begini, kembali terus. Ya kita tancap gas aja, kita mau beli Real Madrid kalian. Beli pesawat. Yusuf Mansur mendorong jamaahnya untuk memiliki saham PT Garuda Indonesia dengan cara patungan untuk menutupi kerugian PT Garuda Indonesia sebesar 15,3 triliun. Nantinya uang itu akan dikonversikan menjadi saham, katanya. Bahkan dia akan mengajak jamaahnya untuk memiliki pesawat sendiri untuk berangkat ke Tanah Suci. Saya juga pengen nih, nanti suatu saat ada pengumuman, selamat datang di pesawat ente sendiri, katanya dalam suatu ceramah. Wait a minute. Presiden RI 2024. Dalam unggahan Twitternya, Yusuf Mansur sepertinya ingin mencalonkan diri maju ikut Pilpres 2024. Bismillah Pilpres 2024. Demikian unggahan Twitternya. Terlepas dari ucapan dan omongan Yusuf Mansur apakah normal atau terlalu muluk, Ustadz Tabrani mengatakan dalam kanal Rumongso Channel. Dalam setiap ceramahnya dan buku-bukunya dia mengisahkan cerita hayalan-hayalan tanpa ada bukti untuk mendorong orang bersedekah. Yusuf Mansur ini perlu diperiksa ke ahli kejiwaan, sebab perkataannya itu seperti orang berhalusinasi. Terlepas itu semua, kita tentu bisa menilai sendiri menggunakan logika dan akal sehat sebab Allah sendiri mengatakan untuk memahami Al-Quran dengan akal sehat, ujarnya. Maka jadilah umat yang cerdas. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe channel Kotak Pahala. Yuk bisa yuk.